Aku tuh sempet pendarahan hebat, terus si kakak lahirnya prematur dengan berat badan lahir rendah. Mau tahu ceritanya? Simak video ini. Hai Mom, welcome back teman saya, mamanya Sanza dan Zea. Jadi, di video kali ini aku bakal cerita tentang 3 kesalahan yang aku lakukan di saat aku hamil anak pertama. Apa aja tuh ya? Yuk kita simak. Jadi Mam, si kakak itu dia lahirannya prematur dengan berat badan lahir rendah. Menurut aku, kesalahan yang aku lakukan ini itu adalah kesalahan yang lumayan fatal untuk dihindari para calon ibu ataupun new mom yang baru banget bakal punya debay. Nah, jadi kalau misal kalian new mom, itu kalian dengerin baik-baik ya. 3 kesalahan yang aku buat ini, siapa tahu kalian juga ngelakuin hal yang sama atau lagi dialami oleh kalian. Kalian boleh ngikutin langkah-langkah atau tips yang bakal aku sampaikan nanti. Kesalahan yang pertama, aku tidak memeriksakan diri aku di puskesmas atau di vaskes pertama BPJS aku. Nah, jadi Mam, awalnya itu memang aku sudah berencana untuk melahirkan menggunakan fasilitas BPJS yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kebetulan aku itu punya BPJS yang APBN atau yang didanai oleh pemerintah gitu kan. Jadi aku rencananya mau melahirkan pakai BPJS itu aja gitu. Tapi kesalahan yang aku lakukan itu bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena waktu itu aku tuh nggak pernah memeriksakan diri aku ke puskesmas sekalipun, Oh Mam. my Dari god. aku hamil, dari aku tahu aku hamil gitu, aku nggak pernah periksain diri aku tuh ke puskesmas. Perlu diketahui kalau kita akan melahirkan menggunakan BPJS, itu harus banget kita minimal 3 kali untuk memeriksakan kehamilan kita di vaskes tingkat pertama yang ada di BPJS tersebut. Nah, aku itu vaskes tingkat pertama aku tuh jauh banget Mam dari rumah. Jadi, aku bener-bener nggak periksain diri aku tuh ke puskesmas sama sekali. Awal aku tahu aku hamil, itu aku periksain ke bidan. Nah, terus setelahnya itu aku periksa ke dokter spesialis kandungan atau SPOG. Nah, kenapa kita tuh harus periksain diri ke puskesmas? Itu tuh penting banget. Soalnya, kalau misalnya kita akan melahirkan menggunakan BPJS, di saat urgent, itu tuh penting banget kan buat ngambil rujukan gitu. Nah, itu BPJS harus tahu kalau kita tuh lagi hamil, supaya pas lagi urgent dan kita butuh rujukan, itu rujukan bisa langsung dikeluarkan. Kesalahan yang kedua yang aku lakukan adalah Oke, Mam, sebelum lanjut ke kesalahan aku yang kedua, aku mau ngejelasin dulu program yang aku buat bersama dengan tim aku ya, Mam. Ini ada programnya. Nah, program ini adalah program berbagi tanpa harus keluar modal. Program ini aku rancang khusus untuk para subscriber aku dan juga para calon subscriber yang akan mensubscribe channel ini sekarang ya. Jadi, gimana itu programnya? Programnya itu adalah nanti aku akan menjalankan giveaway bulanan setelah aku monetisasi ataupun aku mendapat gaji melalui partner YouTube. Nah, nanti aku akan menyalurkan sedekah untuk orang lain tetapi atas nama para subscriber aku begitu. Nanti sedekahnya itu akan diambil dari sebagian dari gaji aku. Jadi kalian nggak perlu harus keluar modal, tenang aja. Ini sudah kami riset dan diperbolehkan ya, Mam ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bergabung, silakan kalian subscribe, like, comment, share channel ini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu penjelasan yang lebih lanjut, kalian bisa klik link di sini atau di bawah ini ya. Oke, Mam, kita lanjut lagi. Kesalahan yang kedua, aku kurang aware terhadap kehamilan aku. Menurut aku gitu ya. Jadi, kenapa aku bilang aku kurang aware sama kehamilan aku? Jadi gini, Mam, aku tuh waktu hamil anak pertama, perut aku tuh sering tegang. Kalau dokter bilang itu namanya kontraksi ya. Sering tegang-tegang gitu kan. Nah, itu aku
emang bilang sama dokternya kalau aku tuh sering tegang, sering kontraksi, tapi aku tuh bilangnya cuman sebulan sekali aja, Mam. Setiap kali aku USG, setiap kali aku kontrol ke dokter gitu loh. Jadi nggak setiap kali kontraksi tuh aku langsung periksa tuh enggak gitu. Karena aku benar-benar nggak tahu kan. Jadi aku kira karena aku udah konsultasi ke dokter, terus dokternya juga udah kasih aku obat yang lumayan bagus kan, karena kan memang di dokter spesialis ya, jadi obatnya ya lumayan bagus gitu. Makanya itu aku nggak terlalu memikirkan itu lagi, aku nggak terlalu mikirin tuh. Yang penting aku udah berobat, terus aku udah minum obat, di abis itu memang perut aku tuh nggak tegang-tegang lagi, Mam. Tapi itu cuman nggak berselang lama gitu. Nggak berselang lama dari aku konsultasi itu. Jadi kayak obatnya habis, itu perut aku tegang lagi. What? Itu kontraksi lagi. Oh my Gitu. god. Nah, jadi ternyata, Mam, karena perut aku tuh sering kontraksi, terus sering tegang-tegang, tanpa aku tuh periksa terus gitu loh. Jadinya itu merupakan kesalahan yang fatal banget untuk kehamilan aku. Kenapa? Karena aku mengalami pendarahan hebat, bener-bener keluar darah seger, Mam. Keluar darah seger, tapi nggak sakit sama sekali. Nah, ternyata pendarahan tersebut itu disebabkan karena plasenta previa atau plasentanya itu kata dokter yang nanganin aku ya, itu katanya plasentanya tuh udah hampir putus, Mam. Jadi itu si kakak bener-bener harus dilahirkan hari itu juga. Waktu itu aku pendarahan sekitar pagi ya. Aku pendarahan pagi. Nah, terus aku tuh pertama ngecek dulu nih, periksa dulu ke bidan. Aku minta solusinya gimana kan. Aku nih pendarahan, cuman aku nggak sakit gitu. Aku pengen diperiksa dulu kan ceritanya. Nah, pergilah kami nih ke bidan. Terus nyampe di bidan, Mang, itu bidannya langsung nanya, kamu pendarahan gimana? Aku pendarahan yang bener-bener darahnya deras banget, kayak darah deras pokoknya banyak gitu kan. Jadinya ya udah kamu langsung ke rumah sakit. Kenapa kamu kesini gitu, sampai dibilang gitu sama bidannya. Ya udah dong, aku langsung pergi ke rumah sakit nih sama suamiku kan. Pergi ke rumah sakit nih, Mam. Nah, sampai di rumah sakit, karena aku tuh nggak ngerasa sakit dan nggak tahu prosedur rumah sakit untuk ibu hamil tuh gimana, gitu kan. Jadinya aku malah pergi ke pendaftaran. Dan setelah sampai di pendaftaran, kalian tahu kami disuruh daftar. Nah, setelah daftar itu harus memakai rujukan kan, gitu. Harus memakai rujukan. Jadinya dengan polosnya, kami pergi lagi ke vaskes pertama untuk mengambil surat rujukan. Ini tuh adalah pengalaman yang menurutku lucu, tapi sebenarnya ini sangat berbahaya ya. Jadi nggak boleh ditiru, Mam, karena waktu itu aku juga belum sama sekali nggak tahu ya prosedur tentang penggunaan BPJS dan juga prosedur tentang melahirkan bagaimana gitu kan. Makanya tadi aku bilang kalian benar-benar harus perhatiin kalau misalnya kalian mau melahirkan menggunakan BPJS, kalian harus benar-benar belajar alurnya gimana ya. Nah, lanjut lagi nih. Jadi, setelah sampai di vaskes tingkat pertama kan, itu jaraknya lumayan jauh banget, Mam, jauh banget. Dan kami harus bolak-balik untuk mengambil rujukan itu tadi kan, dari rumah ke bidan, kemudian ke rumah sakit, di rumah sakit itu suruh ngambil rujukan lagi, gitu. Nah, setelah sampai di fase tingkat pertama, itu aku dimarahin. Kenapa dimarahin? Gimana coba gak dimarahin? Orang aku aja gak pernah periksa ke puskesmas sama sekali. Makanya aku bilang tadi, kalian harus ke puskesmas minimal 3 kali ya untuk pemeriksaan kehamilan, karena itu prosedur dari BPJS-nya. Jadi setelah aku dimarahin tadi nih kan, untung aja itu BPJS bisa langsung keluar hari itu juga, Mam. Jadinya setelah aku dimarahin ya mereka lega juga, karena ya
aku bisa segera ditindaklanjuti di rumah sakit gitu kan. Udah tuh langsung cus, karena udah dapet nih surat rujukannya kan. Terus balik lagi ke rumah sakit yang tadi. Terus kasih surat rujukan. Abis itu mam, tahu nggak? Aku langsung disuruh pergi ke emergency. Kenapa? Ya harusnya memang dari awal aku tuh pergi ke emergency. Tapi karena nggak ngerti alurnya, aku jadi pergi ke pendaftaran. Terus, ya seperti yang kalian tahu, bagian pendaftarannya dimarahin sama dokter-dokternya karena aku itu termasuk yang emergency kan, jadi harusnya tuh langsung diarahin ke emergency gitu. Nah, nyampe di sana tuh aku diperiksa ada pembukaan atau enggak. Setelah diperiksa ternyata aku tidak ada pembukaan sama sekali, tetapi terus dipantau pendarahannya sampai berhenti. Nah, jadi waktu itu gak berselang lama ya, sekitar 2 jaman itu pendarahan aku udah berhenti. Cuman aku tetap diobservasi sampai nanti dokternya periksa kandungan aku. Jadi aku tuh diobservasi di ruangan bersalin itu cukup lama, sekitar kami sampai di rumah sakit itu dari siang ya. Sampai di rumah sakit siang, terus aku diobservasi dari jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, setelah habis maghrib itu sekitar jam 7, enggak, jam setengah 7-an ya. Nah, itu aku diperiksa sama dokternya. Ditanyain kan, pendarahannya masih atau enggak. Kan udah berhenti ya. Terus sekarang waktunya butuh di USG gitu. Nah, setelah di USG, ini tuh adalah momen yang benar-benar bikin aku gak bisa berkata-kata. Setelah di USG, dokternya bilang, aduh, kata dokternya, aduh, ini plasentanya udah mau putus. Jadi hari ini juga harus dilahirkan. Malam ini juga. Dan kalian tahu, aku terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini dia kesalahan aku yang ketiga. Jadi, kesalahan aku yang ketiga itu, mam, kalian tahu nggak? Aku belum mempersiapkan apa-apa untuk kehamilan aku. Jadi waktu itu kan memang kehamilannya masih cukup kecil buat mempersiapkan itu semua. Karena hamil anak pertama ya, jadi aku tuh ngikut saran dari orang tua, katanya kan harus tunggu hamil besar baru kita boleh beli peralatan bayi dan peralatan melahirkan gitu kan. Jadi aku tuh ngikut nih saran dari orang-orang tua gitu. Dan ternyata dia si kakak lahirnya malah sebelum itu gitu, sebelum aku mempersiapkan itu semua. Jadi benar-benar kalang kabut dan juga semuanya dibeli di rumah sakit pada saat itu juga. Lucu, tapi benar-benar ini kesalahan banget. Kenapa? Ya karena harusnya kita itu sudah mempersiapkan semua peralatan untuk si bayi itu dari jauh-jauh hari ya. Jadi nggak perlu harus nunggu hamil besar dulu baru kalian beli, nggak perlu. Jadi kayak misalnya udah memasuki trimester kedua, harusnya kalian udah boleh beli untuk peralatan bayinya. Karena kita nggak tahu itu bayi bakal keluar kapan. Gitu kan. Jadinya saran aku mending kalian beli peralatan bayi itu pada saat kalian sudah trimester kedua, memasuki trimester kedua ya. Gitu ya, mam. Nah, itu dia 3 kesalahan yang aku lakukan di saat aku hamil anak pertama tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar aja ya, mam. Oke, mam, ini dia tips dari aku supaya kesalahan yang aku lakukan gak terulang di kalian sebagai new mom. Jadi, yang pertama, kalau misalnya kalian punya rencana untuk melahirkan menggunakan BPJS, kalian harus memeriksakan diri kalian minimal 3 kali di vaskes tingkat pertama. Harus banget, karena BPJS harus tahu kalau kita hamil. Jadi, jika suatu waktu nanti ada kejadian urgent yang memerlukan surat rujukan emergensi, maka surat rujukan tersebut akan segera dikeluarkan gitu.
Dia bisa dikeluarkan tanpa harus menunggu lebih lama. Kadang-kadang surat rujukan itu juga susah keluar ya, Mam. Tergantung sistem lah, tergantung apalah gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dan harus lebih aware lagi tentang BPJS-nya. Kalian harus belajar tentang alurnya, bagaimana penggunaan alur BPJS-nya, begitu ya. Kemudian, yang kedua, kalau misalnya kalian udah ngerasa diri kalian itu tidak baik-baik saja, seperti yang aku alami, aku sering tegang, perutnya sering kontraksi, dan aku menganggap bahwa karena aku sudah periksa ke dokter kandungan dan dokter kandungan juga sudah tahu dengan apa yang aku alami, itu aku anggap ya udah gitu. Nah, kalau bisa kalian harus lebih aware terhadap kehamilan kalian. Misalnya kalau kalian ngerasa diri kalian sudah tidak baik-baik saja, langsung periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun ke fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk mengecek kondisi kehamilan kalian. Terus, tips yang ketiga adalah siapkan peralatan kehamilan kalian sedini mungkin. Jangan ngikutin deh, kalian nunggu hamil besar baru disiapin, pamali lah, itulah. Jangan deh mending. Karena kita nggak tahu kapan anak kita akan lahir. Gitu ya, jadi kalau bisa sedini mungkin. Nah, lebih bagusnya sih awal masuk trimester kedua ya, atau pertengahan masuk trimester kedua boleh juga. Gitu, jadi boleh mulai nyicil walaupun belum banyak ya, misalnya kayak 1 set atau 2 set gitu. Peralatan melahirkan lebih utama ya, karena itu penting banget. Nah, terus setiap kali kalian periksa, untuk misalnya nih kalian ada kondisi yang menurut kalian itu sangat fatal nih untuk kalian, kehamilan kalian. Nah, itu kalau bisa di saat kalian periksa itu kalian selalu bawa peralatan untuk melahirkannya ya. Karena setiap kali aku ke rumah sakit untuk kontrol, kalau misalnya aku tiba-tiba lemas, tiba-tiba kontraksi parah, kayak kemarin pendarahan, itu aku ditanyain di mana peralatan untuk melahirkannya gitu. Jadi kalau bisa kalian selalu bawa satu set aja gitu untuk jaga-jaga. Nah, itu dia tips dari aku. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung komen di bawah ya, Mam. Oke, Mam, segitu aja dulu sharing pengalaman aku tentang kehamilan anak pertama. Nanti di video selanjutnya aku akan menceritakan pengalaman aku hamil anak kedua. Jadi stay tune ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan juga nonton video aku sampai habis. Stay tune di video aku selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.